Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB saat ini Cak, sama bisa lihat nih. Jadi akhirnya IWB sudah tunggu-tunggu datang juga nih VC90. Dan tentu saja kita akan melakukan review untuk harian karena kemarin kan sudah kita bedah mengenai performanya. Performanya sudah kita bedah dan bisa kita pastikan bahwa motor ini memang difokuskan untuk mengejar akselerasi ya. Kita lihat dari sini Cak, di depan. Jadi memang kalau kita melihat secara langsung revisi motor ini lebih kepada detailnya ya, karena kalau kita lihat secara basicnya ya, basic dari desain itu masih tidak meninggalkan generasi sebelumnya. Tuh si Red Pioneer. Jadi masih mempertahankan bentuk sebelumnya, tapi detailnya beda. Jadi kayak gitu Cak. Ini warna merahnya ini benar-benar sama ya, sama yang lama. Totally benar-benar plek ketiplek Cak. Jadi kalau kita lihat boso dari pendekatan oleh Honda ini semuanya matte semuanya. Jadi udah ditarik-tarikannya. Tarikan-tarikannya. Lalu kalau kita lihat lampunya, reflektornya disuplai oleh Stanley. Bagus ya, Stanley, tebel. Dan kalau kita lihat dari sosoknya dari depan seperti ini. Yang membuat motor ini istimewa ya tentu saja adalah permainan reflektornya ini kelihatan mewahnya ini Cak. Di dalamnya tuh ada kayak apa? Ini dari luar mika, ada lagi di dalam kayak gitu tuh, kayak gini. Ini kan DRL-nya. Di sini juga ada permainan-permainan lagi reflektor. Jadi memang yang ditonjolkan oleh Honda untuk PC terbaru ini adalah kemewahan Kang Mas. Jadi rasa dari premiumnya. Jadi gitu. Nih, kita akan terasa sih dari sisi apa? Detailnya ya kalau kita lihat langsung. Kayak gini, Cak. Oke sih. Ya. Banyak yang bertanya ke IWB, gimana dengan build quality? Cukup baik, Cak, build quality-nya. IWB sih nggak banyak komplain ya untuk build quality, kecuali hanya untuk yang plastik ini. Plastik ininya nih, nah plastik Dove-nya ini IWB ngerasa masih kurang, perlu bisa diimprove lah. Jadi kayak, ini lama-lama kayak cepat bulat Cak, gampang scratch gitu modelnya. Nah ini kelihatan nggak kayak gitu. Tapi kalau untuk casing-casing lainnya sih oke sih. Termasuk tebel juga. Oke ya. Jadi nggak ada masalah. By the way ini kotor ya kondisinya, kehujanan, semalam hujan. Kena hujan di mana-mana. Dan kalau saya perhatikan dari samping sini Cak, ini tekukannya dari sini nih. Beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu nggak ada jeglongan gini Cak, bosonnya nggak ada jeglongan. Sementara yang baru ini dikasih tekanan, jadi kayak ditekan di sini baru ditarik. Lalu di sini juga ada permainan-permainan tekuk-tekukan. Ya berusaha untuk mengeslimkan, langsing no Cak. Biar langsing tapi bagian sini dijendolin. Jadi kayak gitu. Nggak tahu kalau dibandingkan sebelumnya, kayaknya sebelumnya itu nggak terlalu jendol sininya Cak. Tapi kalau yang ini jendol Cak. Jadi memang sepertinya sama Honda desain ulang bagian situ, termasuk bagian sini, jadi ada semacam tonjolan keluar gitu. Ya ini detailnya ya. Jadi detailnya itu beda banget sih. Detailnya beda dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun secara basis desain masih mirip ya. Nggak banyak berubah. Jadi gitu. Mungkin ini sebenarnya sudah sering bahas sampean semuanya, tapi ini kita akan bahas lebih detailnya biar sampean mendapatkan gambaran. Oke. Lalu di bagian sini grip-grip kakinya banyak yang mengatakan bahwa kurang apa? Ada beberapa review mengatakan kurang ngegrip. Tapi so far sih nggak merasakan hal yang signifikan di sini sih. Oke aja sih. Walaupun mungkin gripnya aja ya. Bentuk dari gripnya tuh kayak ini Cak. Nah begini posisinya. Mungkin kalau gripnya dibentuk kayak posisi kayak gini, jadi bukan searah ke depan, tapi arahnya berlawanan gini, mungkin lebih ngegrip mungkin ya, tapi nggak tahu. Jadinya jadinya jenengan luwe pinter toh Cak, iya toh. Jadi sampai di sini Cak, ini yang berpotensi scratch di sini nih, karena kan kena kaki dan sebagainya. Terserah sampai mau kasih proteksi atau apa ini footstepnya. Nah oke. Okrek, ini engine baru yang pasti sudah menggunakan ESC Plus dan beda dari cover CVT sampai filternya juga beda. Tuh saya melihat di sini. Dan dari semua hal memang IWB paling suka dengan bukaan dari ininya Cak, cover dari tutup bensin Cak. Jadi kalau kita buka nih ya, nih. Jadi soft opening modelnya. Set kayak banget ya. Terus kayak barang larang loh Cak. Piye boso nih. Kita buka lagi. Ya toh. Set, soft opening. Jadi kayak set gitu. Jadi nggak jegrak kan.
ya kan? Keren mas, keren mas. Jadi ini kelihatannya mewah, mepet sawah. Nah, di sini juga udah ada tatakan dan dianjurkan menggunakan 90 round plus ya. Jadi round 90 artinya pertalite nggak apa-apa. Jadi kemarin banyak nanya, Kang WB ini aman nggak? Nah, udah ditegaskan Honda aman cak. Jadi ora masalah, sampai gawe round 90 nggak masalah. Jadi pertalite nggak apa-apa. Ya, jadi sudah dikalkulasi sama Honda. Lalu di sini juga udah keterangan-keterangan PSI-nya berapa, kemudian untuk macam-macam ya. Apa ini sebentar. Bawaan barang jangan sampai melebihi 10 kg. Kemudian inilah keterangan-keterangan gitulah ya. Di sini juga beda. Sini atasnya beda yang pasti dibandingkan dengan sebelumnya. Nanti sampai kira-kira mau nggak kalau ibu komparasi head to head adu ganteng gitu kira-kira. Ini dari belakang ini warna merahnya cak ya. Nah dari belakang ini yang bikin memang lebih mantap gitu ya. Ini warna merah. Pokoknya IB nanti akan bahas-bahas sampean lah. Biarin ya Allah ini banyak ini jadi basah kurang cakep di video ya. Yang belum IWP keringin cak. Dan yang unik adalah bagian sininya cak. Bagian sininya itu kalau kita lihat tuh, ternyata covernya ini hanya di bagian sini dan ini semua reflektor full. Jadi kelihatannya kayak premium gitu kelihatannya cak. Jadi kalau sama nanya Cai WB terus apa yang kurang? Yang kurang ya apa ya Cai? Harga 30 juta sama sudah mendapatkan shutter key, magnet key. Apa magnet key? Keyless. Wah, bosok kok ora jelas. Mungkin desain ya, desain selera. Jadi silakan samain semuanya. Kalau kelengkapan fitur dengan harga tersebut ya sangat worth it sebenarnya ya. Lalu kalau kita lihat juga di sini, kemarin juga ada review dari beberapa teman-teman. Ini kan sudah ada cover plastik di dalamnya dan ini kemarin kan ada yang banyak, gimana Cak Iwan bengkok nggak visual sebagainya? Nggak, ini nggak bengkok Cak. Saya melihat dong, lurus kan. Dan ini banyak mengatakan bahwa dengan kelemahan untuk cover, jadi memang gini loh Cak, pasti plus minus pastinya. Plus minusnya apa? Secara plus, motor ini akan lebih awet karena inner tube-nya tertutup oleh pelindung di sini, covernya plastik ini kan. Ini artinya akan membuat inner tube-nya bersih terus. Jadi nggak akan kena lumpur, kena debu nggak. Jadi pasti lebih terlindung dan lebih awet durable-nya. Cuman kelemahannya adalah pastinya karena ini kan ada plastiknya. Potensi gasruk tuh sangat terbuka karena ketika ini melendut ya, bosnya pernya melendut itu pasti kan ada pergerakan kiri kanan. Dan ini nggak bisa dihindarin Cak. Kalau untuk namanya plastik kena gesekan tuh, nah lihat sama lihat kan, ada gesekan gitu. Pasti nggak bisa dihindarin. Jadi memang plus minus. Plusnya adalah sama lebih awet, inner tube-nya lebih terlindungnya ada proteksi. Tapi minusnya ya itu tadi. Potensi gasuk-gasuk itu pasti ada dan terbuka gitu. Jadi nggak mungkin ini bersih banget, nggak mungkin kecuali persamaan nggak gerak, ya toh pasti itu terjadi. Jadi kemarin banyak kok Cak WB ada review gasuk-gasuk, kasur-kasur apa namanya gesek-gesek pasti Cak, nggak iso Cak sampean itu namanya wiper kan. Ketika sampean boncengan banyak kan pasti dia akan gerak kiri kanan dan ini pasti akan kena gitu plastiknya. Tapi nggak masalah, toh juga dalamnya akan terlindung. Itu yang penting tuh inner tube-nya Cak. Itu yang paling penting. Fokusnya tuh itu. Nah, cuman Honda seharusnya ya, kalau IBB seharusnya sekali lagi dipertimbangkan menggunakan subtank. Mungkin untuk menekan cost ya. Jadi biar nggak terlalu mahal. Jadi kalau ini menggunakan subtank kan lebih jos gandos, lebih tebel lah. Itu WB yang itu, yang Red Pioneer sudah menggunakan YSS dengan tabung. Lebih berotot feel-nya. Dan juga kelebihan sekali lagi dia sudah ada hagernya, jadi nggak polosan. Hager ini akan melindungi cipratan lumpur ke bagian sana dalamnya. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya ya sampean tidak akan fleksibel untuk membesarkan daripada bannya. Jadi ban sekarang kan sudah gede sebenarnya 130. Ini artinya WB rekomendasi sampean untuk meningkat satu tingkat 140. Tapi kalau 150 sepertinya 150 sepertinya akan mepet banget. Ya, jadi ya kelemahannya itu. Gasuk dengan hager kalau sampean gedein terlalu gede. Tapi sih WB nggak sarankan gede banget sih. Masalahnya apa Mas? Lah sampai gede-gede yang pasti sampai nanti malah lemot malah tarikannya. Ya toh, jadi gitu. Cover-covernya seperti ini. Nah, BP yang paling suka memang jujur ya, dari sekian semuanya revisi ini yang paling suka bagian ininya, Cak. Speedometer iki sing geyendeng keren tenan. Asem lah lihat tuh. Tuh, hijaunya ini Kang Mas. Ya, kayak motor premiumnya kerasa banget motor premiumnya. Jadi sampean udah disuguhin dengan apa namanya, kita nyalakan dulu ya. Oke, tuh ya. Jadi nih kalau idle begini Cak, memang semua Matic begitu sih, akan terasa getarannya,
akan terasa, walaupun di stang nggak terlalu ya. Tapi saya bisa lihat dari gerakan visornya nih, tuh. Ya, tapi nanti kalau sudah idlenya RPM kan naik tuh. Kalau udah turun dia akan lembut. Nah, ini dia nih yang paling istimewa ya Pak WB di sini nih. Kelihatan mewah banget. Nanti kalau malam-malam hari WB sorot deh terus buat sampean. Ya, jadi gitu. Ya, jadi engine 150 cc walaupun sebenarnya ya hanya beda sekitar berapa ya, 1,8 cc ya dibandingkan dengan NMAX. Tapi ya bahasanya marketingnya 110, pinter juga ya. Jadi orang berpikir bahwa ini 110 padahal ya enggak, 156 cc, 9 ya. Lampu-lampunya memang lampu yang baru ini nggak terlalu lebay dibandingkan sebelumnya. Tapi ya itu tadi nih lihat. Tapi banyak juga yang mengatakan senang yang lama. Karena ada garisnya ke atas yang vertikal, ini kan nggak ada sekarang. Jadi lebih anggun kalau ini ya. Tapi lebih slim. Jadi ngono Mas. Lalu mungkin kalau kita lihat juga dari bagian desainnya, Cak. Sekali lagi Bi paling suka dengan peleknya tuh bener-bener kelihatan keren gitu. Ini nggak terlalu kelihatan karena dilabur hitam aja. Kalau nanti suatu saat Honda mengeluarkannya warna kuning atau gold pasti akan stand out. Pasti keren. Nah, cuman karena gini, Cak, komposisi dari bannya sendiri kan sekarang sudah berubah. Tidak seperti sebelumnya yang 14 inci dua-duanya. Sekarang Honda meracik atau merubah belakangnya 13 inci. Dari pandangan IWB ada plus minusnya di sini. Jadi kalau plusnya yang pasti handlingnya lebih spontan ya. Untuk sekali coleknya lebih laring hibrid. Namun minusnya itu terasa apa ya? Ibu ngerasain itu kayak dibandingkan dari sebelumnya ya, ada terasa rada kopongnya dikit di sini nih. Ada kayak terlalu menjorok ke belakang ini, tapi ini terlalu kecil gitu ya. Tapi sih nggak masalah sih. Ini kan hanya opini pribadi, Cak. Tuh kayak gitu. Iya. Dan sekali lagi kelebihan dari VCEC adalah dia sudah dibekali dengan cover untuk charger handphonenya. Jadi posisi dari charger handphone tuh di dalam sini. Jadi sambil bisa ngecas walaupun hujan ya bisa. Dan dia sudah sekali lagi bukan DC outlet. Tidak perlu lagi beli sampean DC outlet yang model colok kayak mobil lighter gitu. Tapi ini sudah USB. Jadi dari kabel data handphone udah bisa. Jadi gitu. Dan ini cukup dalam, Cak. Tuh, dalam. Oke, jadi sudah banyak sih review kayak gini, tapi WB cuma ngulang aja. Yang jelas, Cak, WB akan ngetes motor ini nanti. WB akan tes untuk average BBM-nya 42,6. Kita akan tes untuk sekali lagi BBM-nya berapa. Dan insya Allah WB berencana akan menggunakan motor ini untuk menanjak di puncak, jalur puncak. Kita akan lihat kemampuan dari generasi terbaru ini. Seharusnya sih secara teori memang mantap seharusnya ya. Jadi gitu ya, itu sih kelebihan WB sih. Itu yang pertama tadi speedometer ya. Yang kedua WB paling suka dengan alus engine-nya gitu aja. Nah, ini jadi gini, Cak ya. Kalau dari opini pribadi sekali lagi, ya mohon maaf kalau mungkin nggak setuju sama IWB, nggak masalah. Ini kan apa yang ada IWB rasakan, IWB ungkapkan. Nah, ini dari apa namanya, hager-hagernya, racernya berubah ya di sini. Nanti kita akan komparasi aja ya head to head sama itu si yang lawas ya, biar sama tahu, sama-sama merah lagi kebetulan. Jadi tadi sampai mana tadi ya? Oke, jadi gini. Kalau IWB pribadi yang suka dari produk Honda Matic-nya apa? Gini, Cak. Kalau dari opini pribadi ya, Kang Mas ya, bagian samping. Honda itu dari segmen bawah sampai atas itu kalau sampean beli motornya itu ada perbedaan rasa gitu loh. Jadi contohnya nih ya, sampean nunggang Beat, kemudian nunggang PCX, lalu nunggang lagi Forza, itu ada terasa perbedaan cukup signifikan. Artinya sampean akan merasakan bahwa perbedaan dari engine-nya, halus mesinnya, feel premiumnya itu terasa. Ada levelnya gitu loh. Kalau Beat seperti ini, nanti beda lagi rasanya PCX. Forza lebih halus lagi, lebih nyaman lagi. Jadi itu yang IWB rasakan. Dan ini kenapa IWB apa ya? Sama lihat dong. IWB rata-rata kalau untuk Matic-nya memang suka yang halus-halus ya. Nih. Bukannya fansboy, tapi memang IWB suka Matic Honda itu halus. Daripada penyakit gredek sampean bilang ya. Memang sih generasi awal untuk PCX ini gredek, tapi IWB waktu itu juga belum terlalu merasakan ya, karena memang jarang dipakai. Tapi sekarang sih Honda sudah mengatakan, dan ini memang sekarang udah nggak gredek katanya. Tapi sekali lagi kita harus lihat dulu sampai 5.000 km untuk memastikan itu. Sebenarnya Matic semuanya gredek sih. Cuman memang untuk motor Honda ini yang dulu ya rata-rata
dikeluhkan adalah cepat gredeknya. Nah, jadi gitu. Jadi IB suka matic yang halus itu loh, nyaman dan sebagainya. Kalau power ya so-so lah, beda dikit-dikit Cak. Kalau main kenceng ya bukan matic sih menurut IB. Karena matic itu peruntukannya bukan buat kenceng-kencengan. Ini sih opini pribadi, ini dari belakang seperti ini. Kalau yang suka di belakang ini kelihatan nih, jadi kelihatan premium di sini. Kayak ada 3D effect gitu, bertumpuk-tumpuk. Cakepnya di sini sih. Ya, jadi apapun itu memang tidak ada produk yang sempurna. Semuanya tergantung selera sama. Oh ya, kemana BB sempat review dan ini hilang untuk penerangan dari lampu plat nomor, ternyata enggak Cak. Jadi ada nih, jadi ada sinar dari sini yang menerangi di bagian plat nomor. Keren juga nih mekanismenya ya. Jadi ngono Kang Mas ya. Jadi apapun itu tidak ada produk sempurna. Jadi kalau sampean istilahnya suka yang mungkin yang NMAX, monggo. Kalau sama suka PJack, monggo, karena pasti setiap motor ada kelebihan kekurangan. Tapi yang jelas Cak, motor ini memang improve signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dari fiturnya, dari sudah traction control dan sebagainya, dari bagasinya sudah 30 liter. Ini ada terbesar di kelasnya, bahkan untuk tangki BBM-nya udah 8,1 liter, terbesar di kelasnya juga. Jadi sama sekali isi udah jarang isi, yang pasti penting sekali. Dan juga sudah USB charger, tidak lagi menggunakan DC outlet tapi sudah USB, revisi dan sebagainya. Tapi mungkin dia untuk top speednya masih less top speed dibandingkan dengan rival. Sementara untuk NMAX kan lebih di sana. Kemudian juga untuk akselerasi oke, ini Ibu ngerasa lebih oke ini, dan power delivery juga smooth dari kaki, dari stang itu sangat halus. Jadi monggo sama silih pilih saja. Jadi sampean sesuaikan selera dan duitnya sampean ngono Cak. Ya, jadi ngono Cak, tentu kayak ini. Besoknya kita akan bedah. Oh ya, sama ini aja, kolom komentar curahkan apa saja yang perlu IB tes untuk motor ini. Apakah sama penasaran dengan bensinnya, ataukah handlingnya untuk nanjak, bagaimana climbing ability atau kemampuan untuk, sekali lagi untuk nanjak ya, tanjakan penting. Kemudian untuk boncengan sebagainya, boleh sampean ini curahkan kolom komentar ya. Jadi desainnya memang lebih elegan ini. Kalau sama nanya sangar nanti Cak IWB sama NMAX, lebih suka yang depannya itu, sekali lagi suka yang NMAX, lebih sangar NMAX. Tapi belakangnya IWB suka yang PJack ya, ngono Cak, selera Kang Mas ya, jadi nggak usah dipaksa. Kalau belakang itu menurut IWB NMAX itu terlalu mekar ya Cak ya, buat boncengan juga agak sulit Cak. Jadi ngerasain kemarin juga gitu, sininya terlalu mekar, jadi nggak nyaman ya. Kalau ini kan lebih slim. Tapi kalau depan emang NMAX itu galak banget kayak transformer, keren. Kalau ini lebih elegan ya, selera ya Kang Mas ya. Sekali lagi, no product perfect gitu aja. Tapi kita akan bedah seperti apa motor ini, dan next time kita akan coba komparasi head to head dengan NMAX di jalur yang sama, dengan cara berkendara sama, BBM-nya seperti apa, dan kemampuan untuk menanjaknya seperti apa. Kita akan fair-fairan. IBB akan libatkan road ride, insya Allah ya, road ride yang notabene memang lebih banyak pegang Yamaha. Jadi kita fair, netral, supaya benar-benar objektif ya. IBB sih fokusnya ke sampean semuanya yang baik dan antusias, yang memang senang motor, murni senang motor. Tunggu review IBB, mungkin IBB kan ke depan akan itu ya, komparasi itu ya. Sama setuju nggak kira-kira sama yang lama situ? Kita komparasi ya, nanti biar sampean tahu apa aja bedanya. Yang udah baik Kang Mas ya, sekali lagi. Nah, jadi ngono Cak ya, sekilas informasi, sekilas inilah colotean IWB menjelang kita akan ngetes mengenai new PJack ini. Kita akan ngetes di perjalanan lagi. Tes ride langsung, dan kalau sampai ada pertanyaan atau ada request, monggo curahkan di kolom komentar. Jolali Cak, wis pokoknya sama tanya aja, opo kelemahannya, apa kelebihannya, nanti IWB kan kupas. Oke, jadi ngono wae Kang Mas. Sekali lagi kalau sama suka video ini, sama like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mau untuk ini. Paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.